Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Teman dan sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Sahih Sifat Salat Nabi, tulisan Said Hasan Saqaf, Hafizahullah Ta'ala. Ini sudah mulai memasuki isi kitab. Judulnya, Hadisul Musi'i Salatihi Kamilan Jumi'a Al-Fadhu min Ashhuri Kutubis Sunnah. Ini adalah hadis seseorang yang buruklah oleh sholatnya, hadis sempurna, dikumpulkan akan semua lafadznya hadis dari yang paling masyhur dari kitab-kitab sunnah. Artinya ada satu hadis ya yang menceritakan tentang seorang laki-laki yang Nabi memerintahkan beliau untuk mengulang sholat sampai 3 kali ya. Inilah yang jadi dalil biasanya tentang rukun-rukun sholat. Kita coba baca. Rawaina bi isnadinal muttasili ila sahihail imamil Bukhari wa Muslim. Kami riwayatkan dengan sanad kami yang bersambung kepada dua sahih, yaitu sahihnya Imam Bukhari dan sahihnya Imam Muslim. Imam Bukhari juzuk 2 nomor hadis 277, kalau saya Muslim juzuk 1 nomor hadis 298. Rahimahumallahu taala. Semoga merahmati akan keduanya dua imam, Imam Bukhari dan Imam Muslim oleh Allah taala. Annahuma akhraja, bahwa sungguh beliau berdua akhraja telah mengeluarkan oleh keduanya min tariqi Yahya bin Sa'id Al-Qattan, dari jalannya Yahya bin Sa'id Al-Qattan an Ubaidillah, dari Ubaidillah ibni Umar haddasani. Ya, kata Ibnu Umar ini Abdullah bin Umar. Haddasani Sa'id bin Abi Sa'id. Menceritakan hadis kepadaku oleh Sa'id bin Abi Sa'id an abihi, dari bapaknya, dari Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Wa hadza isnaduna min tariqil Imam Bukhari. Ini adalah sanad kami dari tariknya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Faqulu, maka aku berkata, kata Said Hasan Saqaf, musta'inan billah, dalam keadaan minta tolong kepada Allah Ta'ala wahdah, minta tolong kepada Allah saja. Apa kata beliau? Artinya beliau itu mempelajari ilmu hadis ya. Beliau berguru kepada Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari, seorang hafidh ya, penutup para hafidh dari Spanyol, Maroko. Haddasani Sayyidil Imamul Allamatul Mufidu Abul Fadli. Telah menceritakan hadis kepadaku oleh tuanku, yaitu Imam yang alim Al-Mufid Abul Fadli Abdullah ibnu Siddiq a'lallahu darajatah, semoga meninggikan oleh Allah akan derajat beliau. Qala, Abdullah bin Siddiq berkata, Narwi an Syaikhin al-Qadhi, telah kami riwayatkan dari guru kami al-Qadhi. Tapi ini nggak usah kita artikan ya, ini sanan untuk tabarukan. Narwi an Syaikhin al-Qadhi Abdul Hafidh Fasi an Yusuf as-Suwaidi al-Baghdadi an Sayyidi Murtada az-Zawidi qala akhbarani Syekh Thiqatu Abu Muhammad al-Madjaji akhbarana Sayyid Imaduddin Yahya bin Umar al-Ahdal al-Husaini akhbarana Sayyid Abu Bakrin ibnu Ali al-Battah al-Husaini akhbarana ammi as-Sayyidu Yusuf bin Muhammad al-Battah akhbarana as-Sayyidul Hujjatu Tahir bin Husain al-Ahdal akhbarana al-Wajih Abdurrahman ibn Ali Asy-Syaibani akhbarana al-Hafidz as-Sakhawi akhbarana al-Hafidz Abul Fadli Ahmad bin Hajar al-Asqalani akhbarana al-Burhan at-Tanuqi akhbarana Abul Abbas al-Hajjar as-Salihi akhbarana Abul Waqti Abdul Awwal as-Sajazi al-Harawi akhbarana Abul Hasani ibnu Abdurrahmani ad-Dawawi ad-Dawu ad-Dawawadiyu akhbarana Abu Muhammadin Abdullah Sarkhasi akhbarana Al-Farbari anil Hafidh Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari qala haddatsana Musaddad
akhbarani Yahya bin Sa'id an Ubaidillah qala haddatsana al-Maqburi an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Nah, ini hadisnya. Innan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhalal masjidah. Nabi memasuki masjid. Padakhala rajulun, maka masuklah oleh seorang laki-laki. Jadi yang dalam kurung ini bukan hadis ya. Ini taudhih makna. Seorang laki-laki masuk ke masjid, Nabi juga dalam masjid, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi nahiyatil masjid. Dan bermula Rasulullah itu berada di pojok masjid. Fasalla, maka salat ianya laki-laki tadi 2 rakaat. Cuma nggak tahu ini salat apa. Apakah salat maghrib, salat subuh, apakah salat sunnah. Ya, salat ia 2 rakaat. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmuquhu fi salatih, dan bermula Rasulullah itu memperhatikan ya Rasulullah akannya laki-laki dalam sholatnya. Artinya ketika Rasulullah di dalam masjid, sahabat itu sholat, Nabi memperhatikannya. Wa nahnu la nash'uru, dan bermula kami semua itu kami tidak merasakan. Ya, sahabat-sahabat yang lain tidak menyadari kalau Nabi sedang memperhatikan seseorang yang sholat. Summa ja'a fasallama. Kemudian datang ianya laki-laki, selesai sholatnya, datang ia fasallama ala Nabi, maka memberi salam ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya laki-laki itu memberi salam kepada Nabi. Faqala lahu Rasulullah. Maka berkata baginya laki-laki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Waalaikumsalam. Nabi menjawab-jawabnya, menjawab salamnya. Kemudian Nabi melanjutkan, irji fa innaka lam tusalli. Irji a'id salataka fa innaka lam tusalli. Kembali olehmu, ulang olehmu akan salatmu, karena sungguhnya engkau itu belum salat. Laki-laki itu sudah sholat dengan sempurna, kemudian memberi salam, menemui Rasulullah. Rasulullah menjawab salamnya, tapi Rasulullah menyatakan, kembalilah kamu belum sholat. Nah ini yang membuat para sahabat nanti ketakutan. Jangan-jangan sholat kita selama ini nggak sah. Nah, coba dalam kisahnya laki-laki ini sholat agak cepat, cepat sholatnya ya. Nah, jadi ada kemungkinan sholat yang laki-laki lakukan itu sholat sunnah, bahkan ada kemungkinan sholat tahiyat masjid ya. Nah, karena 2 rakaat. Fazahaba wa shalla. Fazahaba fa shalla, maka pergi ianya laki-laki, maka sholat ia, artinya sholat lagi. Kama kana sholat, sebagaimana ma yang ada ia itu telah sholat ia. Sholat seperti sholat sebelumnya. Faja'ala Rasulullah, maka jadilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmuku sholatah. Memperhatikan ianya Rasul akan sholatnya. Rasulullah kembali memperhatikannya. Wala yadri ma yu'aibu minha, dan tidak tahu ianya laki-laki apa yang menjadi cacat ia darinya sholat. Laki-laki itu nggak tahu kesalahan sholatnya di mana. Falamma qadha sholatahu ja'a fasallama. Maka manakala telah menyelesaikan ia akan sholatnya, datang ia fasallama, memberi salam ya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa alal qaumi, juga memberi salam kepada orang-orang yang ada di situ. Faqala lahu Rasulullah, maka berkata baginya laki-laki oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Apa kata Nabi? Wa alaikassalam. Nabi menjawab salamnya. Izhab fasalli fa innaka lam tusalli. Pergilah kamu, salatlah karena kamu belum salat. Udah 2 kali. Hatta fa'ala dzalika salah mirarin ya. Salah samaratin ya. Ini salah samararin. Hingga melakukan ianya laki-laki akan demikian 3 kali. 3 kali mengulang salat. Kullu dzalika ya'tin nabiyya, bermula tiap-tiap demikian itu mendatangi ya akan Nabi alaihi salatu wasallam, fa yusallimu ala Nabi, maka memberi salam ya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, fa yaqulu Nabi, maka berkata oleh Nabi, wa alaika ay wa alaika salam. 3 kejadian itu setiap selesai sholat selalu datang kepada Nabi, memberi salam kepada Nabi, Nabi menjawabnya, dan Nabi mengatakan, fariji fasalli, kembalilah kamu maka sholatlah kamu. Fa inna kalam tusalli, karena kamu belum sholat. Ini yang jadi syahid nanti. Nah, fakhafan nas, maka takutlah oleh manusia ketika itu, pada takut. Wa kaburu alaihim ayyakuna man akhafa salatahu lam yusalli. Terasa besar kepada mereka manusia, oleh bahwa adalah orang yang meringankan ia akan sholatnya, belum sholat ia. Jadi orang di sekitar Nabi takut, terasa terasa berat ya kan, itu terasa hal besar ini.
Berarti kalau orang yang meringankan sholatnya atau sholatnya cepat, berarti sholatnya nggak sah. Jangan-jangan sholat kita selama ini nggak sah. Nah ini. Faqala ar-rajul. Maka berkatalah laki-laki itu fi akhir dzalik. Pada akhir kisah itu, laki-laki atau seorang sahabat yang diperintahkan Nabi untuk mengulang sholatnya berkata kepada Nabi, Walladzi ba'asaka bil haq. Demi Allah yang telah mengutus ya akan engkau dengan membawa kebenaran. Ma usinu ghaira hadza. Aku nggak bisa selain sholat seperti ini ya Rasul. Ma usinu, tidaklah aku membaguskan akan selain ini. Maksudnya aku nggak bisa sholat lebih baik dari ini. Itulah yang aku bisa. Fa'arini dalam satu riwayat. Perlihatkan olehmu ya Rasul kepadaku. Wa'allimni. Ajarkan olehmu akan aku. Ajarkan aku sholat yang benar. Fa innama ana basyarun usibu wa ukhti. Hanya saja saya ini manusia yang bisa benar dan bisa salah. Faqala alaihi salatu wasalam. Ketika itu Nabi bersabda, aja baik. Kemudian Nabi mengajarkan sholat laki-laki ini. Apa kata Nabi? Iza kumta ila sholat fakabir. Bila engkau berdiri kepada sholat maka takbirlah. Nah, dari sini ini tentang dalil nanti ya. Dalil tentang rukun-rukun sholat. Cuma dalam hadis ini Nabi tidak menyatakan fanwi niatlah ya. Jadi para ulama mengijtihad tentang dalilnya niat bahwa sholat itu perlu kepada niat yaitu hadis umum innamal a'malu binniyat. Nah, itu dalilnya. Innamal a'malu binniyat. Ya. Kata Nabi, "Idza qumta ila shalah fakabbir." Bila kamu berdiri kepada sholat, bila kamu mau sholat, maka berdirilah. Bila kamu telah berdiri atau bila kamu mau sholat, kamu berdiri untuk sholat, fakabbir. Pertama bertakbirlah. Takbir. Summa qra' ma tayassara ma'aka. Kemudian baca olehmu akan apa yang mudah ia bersamamu dari Quran. Ini hadis pertama. Habis takbir baca apa yang mudah. Sehingga banyak ada ulama-ulama tidak mensyaratkan baca Fatihah dalam sholat. Matayasara apa saja bisa Fatihah bisa selain Fatihah seperti Abu Hanifah misalkan beliau tidak mengharuskan harus Fatihah dalam sholat namun dalam mazhab Syafi'iyah ini wa fi riwayatin sahihatin dan pada riwayat yang sahih summa qra' bi ummil Quran kemudian bacalah kamu dengan ummil Quran jadi matayasara maka para ulama bermaksud dengan ummil Quran maksud Nabi bacalah apa yang mudah bersamamu dari Quran yaitu Ummul Quran Fatihah. Summa qara bima syi'ta. Kemudian baru baca olehmu dengan apa yang engkau mau. Bebas baca surat apa aja sesudahnya. Sumarka hatta tatma'inna. Kemudian rukuklah kamu kata Nabi. Habis baca Quran tadi baru rukuk. Sumarka rukuklah kamu hatta. Ya, hatta tatma'inna hingga engkau tumak ninah dalam keadaan rukuk. Rukuk tumak ninah, summarfa hatta ta'tadilah. Kemudian bangunlah kamu dari rukuk hingga i'tidal kamu, hingga berdiri tegak. Ay tatma'inna qa'iman. Artinya hingga engkau tumak ninah dalam keadaan berdiri. Sudah i'tidal. Summasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujudlah kamu hingga tumak ninahlah engkau dalam keadaan sujud. Sudah sujud sekali. Hatta, ini penjelasan beliau, hatta yumakina jabhatahu hingga meneguhkan ia akan dahinya. Artinya dahinya mengenai lantai ya kan. Wa hatta tatma'inna mafasiluhu wa tastarhi hingga tenanglah oleh segala sendi-sendinya. Itu tumakninah maksudnya sendi-sendinya pernah tetap sebentar walaupun sekadar membaca subhanallah. Wa tastarhi, tastarhi itu istirha, kendor urat-uratnya ya. Artinya kita udah diam sejenak, nggak tegang, udah benar-benar sujud. Summarfa hatta tatma'inna jalisa. Kemudian angkatlah kamu, maksudnya angkat kepalamu. Hingga tumakninahlah engkau dalam keadaan duduk. Ini duduk antara dua sujud. Artinya hatta yastawi qa'idah. Hingga tegak ianya seseorang dalam keadaan duduk. Ala maq'adatihi duduk di atas pantatnya. Nah, wa yuqima sulbah dan hingga menegakkan ia akan tulang punggungnya. Artinya duduk antara dua sujud. Punggung harus tegak kan. Summasjud hatta tatma'inna sajidah. Kemudian sujudlah kamu hingga tumakninahlah engkau dalam keadaan sujud. Artinya, faida jelas fi wasti sholat. Bila engkau telah duduk di pertengahan sholat, fatma'inna. Maka tumakninahlah kamu dalam keadaan duduk. Summaftarish fakhzakal yusra summa tasyaha. Ini dalam riwayat yang lain. Summaftarish kemudian hamparkan akan pahamu yang kiri. Hamparkan pahamu yang kiri, kakimu kiri, duduk iftirah. Maksudnya.
Summa tasyahad, kemudian bertasyahudlah kamu. Summa fa'al zalika fi sholatika kulliha, kemudian lakukan olehmu akan demikian dalam salatmu seluruhnya salat. Nah, inilah rukun-rukun salat. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain bukan summa fa'al zalik tapi summasna. Kemudian buat olehmu akan demikian fi kulli rakaatin, dalam setiap rakaat. Nah, ini hadis yang menjadi dalil rukun-rukun salat nanti di depan ya. Ya. Ini kita nggak usah baca ta'liq, panjang ya. Nah. Qultu, berkata oleh beliau pengarang kitab ini, yustafadu min hadal hadisi, didapatkan faedah dari ini hadis. Apa faedah yang kita dapat? Annal insana la yu'daru bijahlih fi umuru dinih. Bahwa sungguh seseorang insan itu tidak diozorkan akan dia dengan kebodohannya pada perkara-perkara agamanya karena kelalaian. Artinya kita nggak tahu, nggak punya ilmu, kemudian melakukan satu amalan agama itu akan tertolak. Nggak ada toleransi kejahilan di bidang urusan agama. Karena kita harus mempelajarinya, wajib mempelajarinya. Nah, itu maksudnya. Buktinya Nabi sampai menganjurkan itu mengulang sampai 3 kali. Itu menunjukkan tidak ada maaf kan? Tentunya dengan sebab tidak belajar. Ada pengecualian nanti maaf. Ya, tinggal di gunung, di hutan sendiri, nggak ada tempat belajar. Atau baru Allah itu beda lagi kan? Yustafadu min hadal hadis. Difaedahkan, didapatkan faedah dari ini hadis. Annal insan, wa sungguh manusia itu la yu'dharu, tidak diozorkan akan dia bijahli, dengan sebab jahilnya dia fi umuri dinihi, dalam urusan agamanya. Kenapa tidak diozorkan litaksirihi, karena sebab lalainya seseorang bitarkit ta'lum, dengan tidak belajar. Kama yustafadu minhu wujubu thalabil ilmi, sebagaimana didapatkan faedah darinya hadis pula akan wajib mencari ilmu. Wajib mencari ilmu kan? Artinya Nabi mengajarkan dia tadi. Ketika dia bertanya, alimni ya Rasul, ajarkan aku. Nabi mengajarkan. Ilmu harus dicari. Wa anna a'malal jahili ghairu sahih. Didapatkan faedah dari hadis pula bahwa sungguh pekerjaan orang jahil, amalan-amalan orang jahil itu tidak sah. Sehingga perlu diulang. Qala al-Imamul Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullahu taala, beliau berkata fi Fathil Bari, dalam kitab Fathil Bari syarah Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Qauluhu, bermula ucapan Nabi, irji fasalli fa innaka lam tusalli. Ketika beliau memberi komentar terhadap sabda Nabi, irji, kembalilah kamu, salatlah kamu karena kamu belum salat. Apa kata Ibnu Hajar? Qala Iyad rahimahullah. Berkatalah oleh Syekh Iyad rahimahullah taala, fihi anna af'alal jahil fil ibadah ala ghairi ilmin la tujzi. Padanya hadis itu menunjukkan bahwa sungguh perbuatan-perbuatan orang yang jahil dalam ibadah. Kita beribadah dalam keadaan jahil. Ya, bahwa sungguh perbuatannya si jahil dalam ibadah, artinya jahil ala ghairi ilmin, dia beribadah bukan atas dasar ilmu, la tujzi, itu tidak memadai ya amal. Amal kita nggak sah. Ya. Jadi kalau kata Syekh Iyad, amalan orang jahil atau ibadah orang jahil, ibadah yang bukan berdasarkan ilmu itu la tujzi, tidak memadai, artinya tidak sah. Wahwa, dianya pendapat Syekh Iyad ini mabniyun ala annal murada bin nafi nafdul ijza. Ini didasari di atas bahwa yang dimaksud dengan nafi, nafi dalam hadis tadi fa inna kalam tusalli, itu nafi ijza. Wahwa zahir, itulah zahir hadis. Kalau kita ambil hadis secara zahir, irji, kembalilah fasalli, salatlah kamu, fa inna kalam tusalli, karena kamu belum salat. Artinya belum salat berarti salatnya tadi nggak dihitung, nggak sah. Ini secara zahir begini. Cuma ada orang yang menghamal hadis ini, ada para ulama menyatakan ini nggak sempurna, bukan nggak sah. Waman hamalahu ala nafiyil kamali tamassaka bi annahu alaihi salam lam ya'murhu ba'da ta'lim bil i'adah. Bermula orang yang memang menghamal ia akannya hadis di atas nafi kamal. Ada ulama-ulama menyatakan lam tusalli, maksudnya lam tusalli bi kamal. Engkau belum salat secara sempurna, artinya salat Musa. Ulama-ulama yang memahami, menghamalkan ia akan ini hadis kepada nafi kamal, itu berpegang kayaknya para ulama bi annahu, dengan bahasanya Nabi alaihi salatu wasalam lam ya'murhu. Nabi tidak memerintahkan ia akannya laki-laki ba'da ta'lim, sesudah Nabi mengajarkan dia tidak diperintahkan pilih ada untuk mengulang salat. Padahal ala ajizaiha, maka menunjukkan ianya hadis kepada memadanya
memadainya sholat tadi. Artinya sesudah Nabi mengajarkan dalam hadis di atas, memang Nabi tidak menyatakan, ayo sholat lagi seperti yang sudah saya ajarkan. Secara zahir seperti itu. Apa kata beliau? Kata Syekh Hasan Taqqaf ini. Wa fihi nadhrun, dan pada nyaman yang memahami hadis ini Nafi Kamal itu perlu dinadar lagi. Artinya ada kemungkinan Nabi memerintahkan laki-laki itu untuk salat lagi. Li'annahu, karena Nabi alaihi salatu wasallam qad amarahu. Nabi memerintahkan akan dia pada kali yang terakhir bil i'adah dengan mengulang. Memang kali terakhir kali ketiga kan? Fasa'alahu ta'lim, maka menanya ayahnya laki-laki akannya Nabi akan ta'lim, dia minta diajarkan. Minta ya laki-laki akannya Nabi akan diajarkan, fa'allamahu, maka Nabi mengajarkan akan dia. Jadi memang bisa dipahami ada i'adah juga. Aku tidak bisa la usinu ghairaha ya Rasul. Aku nggak bisa sholat yang selain ini. Ajarkan aku. Jadi sesudah Nabi mengajarkannya, ada kemungkinan berarti dia sholat kembali sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi, yaitu. Faka'annahu qala lahu. Maka seolah-olahnya Nabi itu berkata, ya Nabi bagi laki-laki, a'in sholatak ala hadhil kaifiyah. Ulang olehmu akan sholatmu di atas ini cara. Indah. Selesai. Kata amul jaidan. Kata amal jaidan. Berpikirlah kamu secara baik. Wabillahi ta'ala taufiqnya. Jadi artinya ini pentingnya ilmu dalam beramal ya. Nah, ini baru selesai, ini faedah dari hadis Musi'us Shalah, ini lain lagi nih judulnya. Ini kita potong-potong aja, sekali baca satu judul biar biar apa ya? Ya biar pendek-pendek aja videonya. Nah, bacaannya nanti tentang pentingnya wajibnya menghadap kiblat dalam sholat. Wallahu a'lam bishawab, marji wal ma'af. Walhamdulillahi rabbil alamin.